Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin di era kenabian bisa hidup rukun dan harmonis dengan warga Madinah lainnya yang berbeda keyakinan, termasuk dengan kaum Yahudi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berinteraksi dengan kaum Yahudi dengan menggadaikan baju besinya atau baju perangnya. Dalam buku Madinah Era Kenabian, kajian kritis Sirah Nabawiyah Madinah dalam sosial, agama dan juga politik, Ustadz Ahmad Sarwat menjelaskan, di dalam kitab hadis dan fikih banyak sekali praktek muamalah kaum muslimin dengan sesama warga Madinah yang notabene bukan muslim alias Yahudi. Menurut Ustadz Sarwat, salah satu fakta yang sering diketahui adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan baju besinya masih tergadaikan pada seorang Yahudi. Hal ini menunjukkan bahwa sampai akhir hayat pun Rasulullah masih bermuamalah dengan Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi tersebut karena ingin membeli gandum untuk dimakan bersama keluarganya. Kisah tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya sebagai berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dan membayarnya ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, sampai wafatnya Nabi tidak sempat melunasi hutang tersebut, hingga pada akhirnya Ali bin Abi Thalib lah yang membayarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan baju besinya masih menjadi gadaian pada seorang Yahudi dengan 30 syah gandum. Hadis riwayat Bukhari. Perlu diketahui, banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalin hubungan harmonis dengan umat lain yang berbeda keyakinan di kota Madinah. Bahkan, umat Islam saat itu saling tolong-menolong dalam hal muamalah sehari-hari, bukan dalam masalah akidah dan juga ibadah. Kondisi umat Islam di kota Madinah tersebut kala itu jauh berbeda dengan umat Islam di Indonesia saat ini yang masih bisa hidup secara rukun dan harmonis dengan umat agama lainnya. Walaupun mungkin masih ada segelintir sekelompok ekstremis yang keliru dalam memahami ayat dan hadis, sehingga mereka menganggap bahwa umat agama lain harus diperangi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Walau lahir di Mekah, Nabi Muhammad membawa misi menyempurnakan akhlak seluruh umat manusia di bumi dan sebagai pembawa kebaikan bagi seluruh alam semesta. Dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami tiadalah mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yaitu agama Islam merupakan agama yang sempurna untuk seluruh umat manusia sepanjang masa.
Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia di bumi dan seluruh bangsa jin. Bangsa jin dan manusia wajib mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Keagungan akhlak Nabi disebutkan dalam ayat Al-Quran yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Risalah yang dibawa Nabi Muhammad menghapus risalah para nabi sebelumnya, dan kitab suci Al-Quran telah menghapus kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Dan Allah tidak akan menerima agama lain kecuali Islam, dan kelak agama selain Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad akan merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agamamu. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.